Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel 1001 Misteri. Apa kabar semuanya? Semoga saja dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, kami akan melanjutkan tentang kisah misteri yang berjudul Dendam Winda. Namun sebelum masuk ke ceritanya, untuk yang belum subscribe, silahkan berikan subscribe-nya terlebih dahulu. Terima kasih. Dan sekarang, kita ikuti kisahnya. Selamat mengikuti. Dila yang perutnya sudah keroncongan karena menahan lapar sejak dari semalam. Dia langsung bergegas menghampiri pohon pisang tersebut. Sampai di bawah pohon pisang itu, Dila mendongak menatap buah pisang yang sudah matang itu. Air liur Dila sudah mulai jatuh. Perutnya juga semakin keroncongan. Namun Dila tidak bisa mengambil pisang itu karena pohonnya lebih tinggi dari dirinya. Lalu Dila bolak-balik di bawah pohon pisang tersebut sembari memikirkan cara agar pisang yang sangat diinginkannya itu dapat dia raih. Lama berpikir, namun Dila tidak menemukan cara. Akhirnya Dila mencoba mendorong pohon pisang yang membuatnya sangat tergiur itu. Tidak lama kemudian, pohon pisang itu pun tumbang ke tanah. Dila yang melihat itu sungguh takjub. Lalu dia langsung mengambil pisang itu dan segera memakannya. Di sebuah restoran yang tidak terlalu mewah, namun pelanggannya sangat begitu banyak. Pelanggan sangat nyaman menyantap makanannya di restoran itu. Selain makanannya enak, namun pelayanan juga sangat ramah. Apalagi pemilik restoran itu sangat rendah hati dan dermawan. Setiap anak yatim dan juga pengemis selalu dikasih makanan oleh pemilik restoran tersebut. Di depan restoran, nampak seorang wanita cantik sedang berjalan anggun memasuki restoran tersebut. "Mbak, Mas Ardinya ada?" tanya gadis itu pada seorang pelayan di restoran itu. "Ada, Mbak. Pak Ardi sedang berada di ruang kerjanya." Pelayan itu memberitahu pada gadis cantik itu yang tidak lain adalah Andini. Setelah diberitahu oleh pelayan, Andini pun segera berjalan memasuki ruang kerja Ardi yang tidak lama lagi akan menjadi suaminya, bukan lagi sebagai kakak iparnya. "Assalamualaikum." Andini memberi salam sembari tangannya mengetuk pintu ruangan itu. "Masuk," jawab Ardi dari dalam yang sedang memeriksa pengeluaran dan pemasukan dari restoran istrinya yang sekarang sudah menjadi miliknya. Mendapat perintah, Andin langsung masuk ke dalam ruangan itu dan langsung duduk di sofa. "Mas, ini aku bawakan makan siang. Pasti Mas belum makan, iya kan?" ucap Andini lembut dan perhatian. Ardi menghentikan kegiatannya. Dia memandang Andini dengan lekat. Andini cantik, lembut, perhatian, persis seperti Winda. Apakah aku harus membuka hatiku untuknya? Gumam Ardi dalam hati diri sendiri. Andini yang melihat Ardi sedang menatapnya begitu lekat dan seperti sedang melamun. Andini langsung membuyarkan lamunan kakak iparnya itu dan beberapa hari lagi akan menjadi suaminya. "Mas, kenapa menatapku lekat-lekat?" tanya Andini pada Ardi yang sedang sibuk dengan pikirannya. Tidak, aku hanya melihatmu saja. Kamu cantik dan anggun," puji Ardi menggoda adik iparnya yang sama halnya sebentar lagi akan menjadi istrinya. Andini yang mendapat pujian dari Ardi, kedua pipinya langsung bersemu merah. Bagaimana tidak, Andini sudah sangat lama menyukai Ardi, bahkan di saat dirinya masih SMA. Namun sayangnya, Andini harus menyerah demi kakaknya, karena waktu itu dia pun masih kecil, masih di bawah umur. Sekarang ini, kakaknya telah tiada. Mana mungkin dia akan melepaskan Ardi untuk perempuan lain. Andini bahkan rela turun ranjang demi lelaki
yang sudah lama menjadi tambatan hatinya. Andini bukannya senang dan berharap kakaknya meninggal. Andini bukan gadis seperti itu. Andini sangat menyayangi kakaknya, tapi apalah daya, kakaknya, Winda, sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Sang Maha Pencipta. "Mas, makan dulu, ini sudah telat." Andini dengan malu-malu menyuruh Ardi untuk makan siang agar topik pembicaraannya teralih. Ardi mengangguk dan langsung melahap makanan yang dibawa oleh calon istrinya itu. Tidak lama kemudian, Ardi sudah selesai makan. Kini keduanya sedang mengobrol ringan. Di sela obrolan yang lagi asik, terdengar suara ketukan pintu dan itu membuat keduanya terdiam. "Masuk," titah Ardi pada orang yang mengetuk pintu ruangannya. Pintu terbuka. Tampaklah sepasang parubaya di depan pintu itu. Sepasang parubaya itu yang tidak lain adalah Pak Bima dan Mama Lisa. Mereka pun langsung berjalan dan duduk di sisi kanan Ardini. "Dini, kenapa kamu di sini? Kalian tidak berbuat yang aneh-aneh kan?" tanya Mama Lisa bercanda setelah dia duduk di samping putri bungsunya itu. Mama Lisa tahu kalau putri dan menantunya itu tidak akan berbuat hal-hal yang bertentangan dengan agama. Namun, Mama Lisa sengaja menggoda kedua anaknya. "Apaan sih, Mah? Aku hanya mengantar makan siang untuk Mas Ardi. Mama pikir aku gadis apaan?" bantah Andini memanyunkan mulutnya kesal pada mamanya. Iya, Mama bercanda kok. Mama tahu kalau putra-putri Mama kuat imannya. Mama Lisa tahu kalau Andini dan Ardi anak yang baik dan kuat iman." Sudah, jangan ribut lagi, titah Pak Bima pada anak dan istrinya. "Papa sama Mama ada apa kesini?" tanya Ardi setelah Mama Lisa dan Andini diam. Ardi tahu kalau papa mertuanya kesini pasti ada yang ingin dibicarakan. "Begini, Nak, pernikahanmu dengan Dini hanya 1 minggu lagi. Jadi akan lebih baik sebelum pernikahan kalian, kita ke makam Winda. Biar bagaimanapun kita harus minta izin padanya," usul Pak Bima. Ardi tersenyum mendengar usul Pak Bima. Jujur, dia juga ada niat ingin berziarah ke makam Winda dalam minggu ini. Namun, kini dia sangat senang karena papa dan mama mertuanya juga mau ziarah ke sana. "Iya, Pak, itu akan lebih baik. Tapi kapan kita ke sana?" tanya Ardi lagi. Ardi sudah tidak sabar ingin menziarahi makam istrinya itu. Namun pekerjaan membuatnya terus mengulur waktu. "Kita berangkat 3 hari lagi. 3 hari lagi, papa sudah tidak sibuk. Dan kamu suruh Randy mengelola restoran ini sementara," Pak Bima mengusulkan pada menantunya itu. "Iya, Pak, itu sudah pasti," jawab Ardi. Randy adalah salah satu karyawan yang jujur dan amanah. Sebelum Ardi kembali ke sini, Randy lah yang mengurus restoran ini. "Oke, kalau begitu papa sama mama pamit." Pak Bima dengan istrinya langsung melangkah keluar dari ruangan itu dan menyisakan Ardi dan Andini saja berdua saat ini. Tidak lama setelah Pak Bima dan Mama Lisa pergi, Andini juga pamit. Dia ingin melanjutkan aktivitasnya di butik miliknya. Detik demi detik, waktu terus berjalan dan jam juga sudah berganti. Hari sudah mulai sore. Semua yang tadi sibuk dengan pekerjaannya kini sudah kembali ke rumah masing-masing. Namun di kampung yang terletak di kaki gunung, sekumpulan orang masih sibuk dengan pencarian. Sekumpulan orang itu hanya istirahat sebentar saja tadi siang selesai makan. Makan siang dipesan oleh Pak RT dan diantar ke tempat mereka istirahat. Hari pun semakin sore, namun belum ada tanda-tanda Kevin dan Dila berada. Matahari yang semakin terbenam
membuat pencarian mereka harus berhenti karena maghrib pun akan tiba. Sebaiknya pencarian ini kita lanjutkan besok lagi. Hari sudah semakin gelap. Kita tidak mungkin menaiki bukit itu di malam hari, ucap Pak RT pada semua orang di sana. Semua orang mengangguk kecuali Marvin. Marvin sebagai ketua tim, dia merasa bertanggung jawab. Marvin sangat merasa bersalah jika mereka tidak ditemukan. Nabila sudah mulai terisak. Dia sangat sedih karena Dila temannya belum ditemukan. Nabila bisa membayangkan bagaimana nasib Dila andai benar dia hilang dan tersesat di dalam hutan. Tapi jika itu hilang dan tersesat, bagaimana kalau Dila diculik? Nabila tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada temannya itu. Sinta yang melihat Nabila menangis, dia langsung merangkul temannya itu. Jangan menangis, semua akan baik-baik saja. Kita doakan saja mereka agar tidak terjadi apa-apa sama mereka. Sinta mencoba menenangkan temannya itu. Kita semua harus kembali sekarang sebelum semakin gelap. Di sini sangat berbahaya, banyak binatang buas, titah Pak RT pada semuanya. Marvin sedikit kecewa, namun semuanya harus menuruti Pak RT agar aman, karena yang Pak RT katakan ada benarnya juga. Pada akhirnya semua mengikuti Pak RT kembali ke rumah Pak RT. Marvin, Leo, Dita, Sinta dan juga Nabila diminta menginap di rumah Pak RT karena tidak aman tidur di kemah saat ini. Langkah demi langkah yang mereka susuri, akhirnya sampai juga mereka di depan rumah Winda. Namun mereka di jalan, bukan di halaman rumah. Rumah Winda adalah rumah yang paling ujung kalau di kampung itu. Dan setelah rumah Winda, tidak ada lagi rumah yang lain, kecuali kebun dan hutan. Nabila melihat ke rumah Winda, yaitu rumah yang semalam dia menginap. Nabila tidak menyangka kalau yang berbicara dengannya semalam adalah arwah dari Winda. Nabila bergidik ngeri, membayangkan kejadian semalam. Namun dia bersyukur kalau Winda tidak mengganggunya, malah memberinya tempat menginap. Nabila terus melangkahkan kakinya, mengikuti langkah yang lainnya yang sedang berjalan menuju rumah Pak RT. Namun mata Nabila terus saja sesekali menatap rumah itu. Pak RT, panggil dua orang begitu keras sehingga semua menoleh kepada dua orang yang bersepeda motor yang memanggil Pak RT tadi. Kedua orang itu langsung menghentikan motornya di depan Pak RT dan kelompoknya. Dua orang itu langsung turun dengan tubuh sedikit gemetar dan bibir pucat. Ada apa? Kenapa kalian seperti ketakutan? Apa kalian dikejar binatang buas? Tanya Pak RT kepada dua orang itu karena melihat mereka sudah pucat. Ada. Saking takutnya dia, orang itu sehingga ingin berkata pun gelagapan. Kalian tenangkan diri dulu, tarik nafas, dan hembuskan perlahan, usul Pak RT pada kedua orang itu. Kedua orang itu langsung menuruti usul Pak RT itu. Beberapa detik kemudian, keduanya sudah sedikit lebih tenang. Sekarang coba katakan, ada apa? Tanya Pak RT pada keduanya setelah melihat mereka berdua tenang. Pak RT, ada mayat di hutan. Mayat seorang lelaki muda, ucap kedua orang itu setelah sukses menenangkan dirinya. Mayat? Apa maksud kalian? Mayat siapa? Tanya Pak RT yang belum bisa mencerna apa maksud kedua orang di hadapannya sekarang ini. Benar Pak RT, kami melihat ada mayat lelaki muda di jurang di tempat kami menarik rotan. Imbuh seorang lagi membenarkan kata temannya. Kedua orang itu bernama Fendi dan Ihsan. Keduanya setiap hari mencari rotan untuk dijual. Keduanya dari hasil rotan itulah mereka menafkahi keluarganya. Marvin dan Leo serta Dita langsung mendekati kedua orang itu untuk bertanya tentang mayat yang mereka lihat. Perasaan Marvin sudah tidak enak. Dia khawatir
kalau mayat lelaki muda yang dimaksud oleh Fendi dan Ihsan adalah mayat temannya, yaitu Kevin. Di mana? Apakah Anda bisa menjelaskan ciri-ciri mayat tersebut? Tanya Marvin yang sudah was-was. Dalam hati dia berharap mayat yang dimaksud oleh Pak Fendi dan Pak Ihsan bukanlah mayatnya Kevin. Marvin dan semua termasuk Nabila langsung murung dan sedih saat kedua orang itu menceritakan ciri-ciri mayat tersebut. Dari cerita Fendi dan Ihsan, Marvin sangat yakin kalau mayat itu adalah mayat Kevin. Apalagi Fendi dan Ihsan menceritakan baju yang melekat di tubuh mayat itu walaupun tidak yakin karena baju sudah dipenuhi oleh darah. Nabila yang mendengar cerita dari kedua orang itu langsung menangis histeris dan pingsan. Nabila sangat mencintai Kevin karena Nabila tidak tahu kalau Kevin tidak tulus mencintainya. Nabila menangis hingga dia pingsan. Dita dibantu oleh beberapa warga mengangkat tubuh Nabila dan dibawa ke rumah salah satu warga yang dekat dari mereka berdiri sekarang ini. Sampai di dalam rumah, Nabila langsung ditangani oleh pemilik rumah dan juga ditemani oleh Sinta. Nabila memakai baju putih yang sangat cantik, bak seorang bidadari. Nabila melihat jauh di sana ada taman bunga yang sangat indah, dan di sana terlihat seorang wanita cantik juga memakai baju seperti dirinya. Nabila mengernyit melihat wanita cantik itu. Nabila merasa seperti pernah melihat wanita cantik itu sebelumnya. Wajah wanita itu yang berkilau. Sepertinya Nabila merasa familiar dengan wajah wanita itu. Nabila menatap lekat wajah wanita cantik itu, dan dia ingat kalau wanita itu wanita yang memberi tumpangan nginap di rumah Winda. "Mbak Winda? Kamu Mbak Winda kan?" tanya Nabila. Winda hanya mengangguk pelan dan tersenyum kepada Nabila. "Kenapa kamu ke sini? Tempatmu bukan di sini. Kamu belum saatnya ke sini," ucap Winda agar Nabila kembali ke tubuhnya lagi. Saat pingsan, roh Nabila keluar dan bertemu dengan roh Winda. Sedangkan tubuh Nabila masih tidak bergerak. Dia masih belum sadar. Segala upaya dilakukan oleh pemilik rumah itu. Seperti saat ini, dia mengusapkan minyak kayu putih di hidung Nabila agar Nabila sadar dari pingsannya. "Tidak, aku tidak mau kembali. Aku ingin mencari kekasihku." Roh Nabila bersikeras tidak mau kembali. "Nabila, kamu tidak boleh menangis karena lelaki jahat itu. Kekasihmu bukan orang yang baik. Dia sudah mengkhianati kamu. Dia pacaran sama temanmu." Roh Nabila menggeleng tidak percaya dengan perkataan Winda. Yang dia tahu kalau Kevin sangat mencintainya. "Nabila, kamu harus kembali. Masih sangat banyak orang yang membutuhkanmu." Winda kasihan dengan gadis lembut dan polos itu. Nabila akhirnya kembali lagi ke tubuhnya. Dengan ragu, dia melangkah. Namun dia melihat ke belakang kalau ada Winda yang masih menatapnya sendu. "Nanti kamu akan tahu siapa pengkhianat yang menjadi temanmu," ucap Winda sebelum dia menghilang dari tempatnya berada sekarang. Sedangkan roh Nabila kembali memasuki tubuhnya lagi dan tidak lama kemudian dia langsung sadar. Nabila langsung membuka matanya. "Air," pertama kali yang diucap Nabila ketika dia sadar dari pingsannya. "Kamu sudah sadar? Baiklah, akan aku ambilkan." Sinta langsung menuangkan air ke dalam gelas. Lalu disuguhkan untuk Nabila yang sudah dibantu bangun oleh yang punya rumah. Sedangkan di sisi lain, yaitu di dalam hutan belantara, Dila yang sudah kenyang karena memakan pisang tadi, dia terus berjalan membawa langkahnya mencari jalan agar dia bisa secepatnya keluar dari hutan itu. Hari sudah semakin gelap, apalagi di dalam hutan. Jam segini sudah nampak seperti sudah malam. Dengan perasaan sedih, takut dan khawatir, Dila melihat sana-sini, berharap menemukan jalan yang bisa membawanya keluar. Namun semua itu hanya ilusinya saja. Hingga saat ini, sepertinya hutan itu tidak memiliki jalan keluar.
Dila kembali dilanda rasa penyesalan. Dia terus berandai-andai. Andai saja aku tidak serakah dan tidak merebut Kevin dari Nabila. Andai saja aku tidak tergoda oleh Kevin, pasti aku tidak akan seperti ini, gumam Dila dengan penyesalannya. Lalu Dila menghembuskan nafas kasar. Sepertinya dia sudah pasrah dengan keadaannya sekarang ini. Dila sadar semua yang sudah terjadi tidak dapat diulangi lagi. Lalu Dila duduk di akar pohon besar untuk beristirahat. Dia juga berniat untuk berteduh di bawah pohon itu malam ini. Dila juga melihat ke atas pohon itu untuk memastikan tidak ada lagi mata merah seperti semalam. Dila tidak menyangka kalau pohon besar yang dia berteduh sekarang ini adalah pohon dekat dengan jalan semalam dia lalui dengan Kevin dan juga Winda. Jalan menuju kampung padahal sudah sangat dekat, hanya berjarak sekitar 20 meter lagi. Di saat dia dan Kevin diajak oleh hantu Winda, padahal mereka juga berjalan melalui pohon itu. Mungkin saja Dila semalam tidak melihat pohon itu. Sementara itu di kampung, Pak RT sudah menghubungi polisi dan juga SAR. Dia melaporkan tentang mayat di jurang yang masyarakatnya melihat. Bukan hanya Pak RT yang sibuk dengan ponselnya. Marvin juga menghubungi Reno, yaitu ayah dari Kevin. "Halo Om," sapa Marvin saat Reno sudah menjawab telepon darinya. "Ya Marvin, ada apa kamu telepon Om?" tanya Reno dingin. Marvin tidak tahu harus memberitahu Reno bagaimana. Dia juga takut kalau Reno marah dan mengomelinya. Walaupun Marvin tahu kalau ini semua bukan salahnya. Pak RT yang melihat Marvin diam terpaku, seakan lidahnya keluar untuk berbicara. Pak RT langsung mendekat dan mengambil alih ponsel Marvin yang masih Marvin letakkan di telinganya. "Halo Marvin, kamu masih di sana? Ada apa nelfon Om?" tanya Reno di seberang telepon karena Marvin tidak membuka suara lagi. "Ya halo, apa benar ini orang tua Kevin?" tanya Pak RT memastikan kalau yang ditelepon oleh Marvin adalah orang tuanya Kevin. "Ya, saya Reno, papanya Kevin. Ada apa? Dan ini siapa?" tanya Reno lagi. "Saya RT di kampung tempat Kevin dan teman-temannya camping." Pak RT memberitahu pada Reno kalau dia RT di kampung ini. "Ya Pak RT, ada apa?" tanya Reno, mulai merasakan ada yang tidak beres dengan putranya itu. "Saya mau memberitahu Pak Reno kalau putra Anda hilang tadi malam dan warga saya menemukan mayat di jurang. Tapi saya tidak tahu pasti kalau itu adalah..." Pak RT tidak melanjutkan kata-katanya lagi. Pak RT takut kalau Reno tersinggung, makanya dia tidak meneruskan kata-katanya. Namun Reno sudah bisa mengerti apa yang hendak dibicarakan oleh Pak RT. Reno merasa terenyuh mendengar kalau putranya meninggal meski Pak RT belum jelas mengatakannya tadi. Hubungan Kevin dengan Reno memang tidak baik. Reno kesal dan marah dengan Kevin karena selalu melarangnya membawa wanita jalan ke rumah. Namun biar bagaimanapun, dia tetap harus ke kampung di mana Kevin saat ini berada. "Iya Pak, kami akan segera ke sana." Reno langsung memutuskan sambungan teleponnya. Reno segera menghubungi Dedi dan juga Doni untuk menemaninya menemui anaknya yang mungkin sudah menjadi mayat. Tidak butuh waktu lama, Dedi dan Doni sudah sampai di kediaman Reno. Ketiganya langsung berkemas dan masuk ke mobil dan melesat ke kampung di mana mereka sudah menodai dan membunuh seorang wanita cantik. Polisi dan tim SAR sudah berada di halaman rumah Pak RT saat ini. Pak RT langsung menjabat tangan dan menceritakan apa yang warganya katakan padanya. Pak RT juga memanggil kedua orang itu untuk menceritakan apa yang sudah mereka lihat. Kemudian kedua orang itu langsung menceritakan kepada polisi dan SAR sesuai apa yang sudah dia lihat tadi sore. Polisi dan SAR langsung bersiap. Dia juga meminta kedua orang itu
untuk menunjukkan tempat. Pak RT dan beberapa warga setia mengikuti. Marvin dan semua temannya juga mengikuti polisi dan SAR. Walau malam sudah sangat gelap, namun tidak menurun semangat polisi dan SAR untuk masyarakatnya. Di hutan, Dila sedang tertidur di himpitan akar pohon itu. Mungkin karena capek tadi siang, makanya Dila sangat cepat terlelap. Di hutan sudah sangat gelap, apalagi tidak ada cahaya bulan sedikit pun. Tidak lama kemudian, Dila terbangun dari tidurnya karena suara gonggongan serigala di hutan. Dila menjadi ketakutan, namun apa boleh buat, mau tidak mau, dia pun pasrah. Ya Allah, ampuni hamba-Mu ini yang sudah khilaf dan tidak di jalan-Mu. Hamba janji ya Allah, jika hamba selamat dan keluar dari sini, hamba akan selalu mendekatkan diri padamu. Hamba akan menjadi orang baik. Gumam Dila dengan bibir yang bergetar dan tubuh yang gemetar. Sementara di kampung, semuanya sudah berjalan menyusuri jalan menuju hutan, di mana orang warga melihat mayat Kevin. Mobil polisi dan juga ambulan serta tim SAR berjalan di depan. Sedangkan Pak RT dan beberapa warga berjalan di belakang dengan berjalan kaki. Begitu juga dengan Marvin dan teman-temannya. Di saat melewati rumah Winda, Nabila melihat Winda berdiri di depan rumah itu sedang melambaikan tangan kepadanya. Nabila menunduk takut setelah dia tahu kalau Winda itu bukanlah lagi manusia. Dia menjadi takut saat melihat sosok Winda. Nabila terus berjalan bersama teman-temannya. Namun matanya sesekali melirik Winda yang masih melambaikan tangan padanya. Nabila menyenggol Sinta yang berjalan di sampingnya. "Sin, apa kamu lihat Mbak Winda di sana?" tunjuk Nabila dengan mulutnya. Sinta pun menoleh melihat kemana mulut Nabila mengarah. Namun Sinta tidak melihat sosok yang ditunjuk oleh Nabila. "Mana?" tanya Sinta yang tidak melihat siapa-siapa. Nabila heran, kenapa Sinta tidak melihat, sedangkan jelas kalau Winda berdiri di depan rumahnya. "Itu yang melambaikan tangan pada kita," tunjuk Nabila lagi. Namun Sinta benar-benar tidak melihat siapapun di sana. Sinta menggapai tangan Marvin yang berjalan di depan mereka. Marvin yang merasa tangannya ditarik, dia langsung berhenti dan berpaling menatap Sinta. Namun tanpa sengaja, Marvin melihat sosok perempuan cantik yang sedang melambaikan tangan ke arahnya. Marvin refleks, dia juga membalas lambaian tangan Winda. Sinta mengernyit karena Marvin melambaikan tangan ke rumah Winda, rumah yang menjadi tempat Sinta dan Nabila menginap semalam. Nabila yang melihat Marvin melambaikan tangan ke arah Winda, dia langsung meraih tangan Marvin agar tidak melambai pada Winda. "Itu siapa? Kenapa wanita cantik itu melambaikan tangan padaku?" tanya Marvin yang belum tahu kalau Winda itu adalah hantu. Sinta melongo. Dia ingin menanyakan apa dia melihat orang seperti yang ditunjukkan padanya oleh Nabila tidak jadi karena Marvin melihatnya sendiri. Namun yang membuat Sinta heran, kenapa Marvin bisa melihat Winda sedangkan dia tidak? Padahal semalam dia sudah berbicara dengan Winda. Mata Nabila melotot. Dia tidak menyangka kalau Marvin bisa melihat Winda di sana. "Ayo jalan, nanti aku ceritakan." Nabila mendorong tubuh Marvin pelan agar Marvin melanjutkan jalannya. Marvin pun berjalan seperti yang diinginkan Nabila. Di jalan, Marvin kembali bertanya tentang perempuan yang dilihatnya tadi. Sedangkan Leo dan Dita tidak melihat apapun. Dia terus berjalan mengikuti Pak RT dan juga beberapa warga yang ikut untuk melihat mayat yang dua warga lihat tadi. "Sekarang jelaskan, siapa wanita cantik tadi?" tanya Marvin yang penasaran. Memang Marvin akui kalau Winda sangat cantik. "Dia Mbak Winda yang tadi diceritakan Bu Ani." Nabila memberitahu Marvin siapa wanita tadi. "Apa?" tanya Marvin terkejut karena Marvin tahu dan mendengar cerita Bu Ani. Nabila mengangguk seolah tahu keterkejutan Marvin. "Iya," jawab Nabila. Marvin melongo. Dia tidak percaya
kalau dia melihat hantu. Dan dia juga penasaran kenapa wanita secantik itu menjadi hantu. Marvin juga berpikir kalau hantu secantik Winda, pasti dia mau kalau jadi pacarnya Winda. Berarti dia hantu, ucap Marvin, gagap karena dia tidak percaya kalau hantu secantik Winda. Sudah menjadi hantu aja, masih begitu cantik. Gimana waktu masih menjadi manusia? Gumam Marvin dalam hatinya. Marvin tidak bisa membayangkan bagaimana cantiknya Winda ketika dia masih hidup. Sudah hampir setengah jam mereka berjalan hingga sampailah semuanya di kaki gunung. Dan anggota polisi serta tim SAR langsung menaiki gunung itu mengikuti warga yang melihat mayat Kevin tadi sore. Dila yang sudah hampir terlelap lagi seketika terbangun. Telinga Dila menangkap suara dari arah belakangnya. Suara itu semakin dia dengar, semakin mendekat padanya. Akhirnya Dila bersembunyi di balik akar pohon itu. Dengan hati yang deg-degan, Dila melihat ke arah suara dengan tubuhnya bersandar pada pohon besar itu. Dila melihat beberapa lampu senter yang berasal dari polisi dan SAR. Dila sedikit lega. Dia sudah sangat antusias bertemu dengan polisi. Dengan begitu, dia pasti bisa keluar dari hutan yang sangat menyeramkan ini. Lampu senter dan suara orang semakin dekat. Dila langsung berdiri dengan tegak. Dia terus melihat di mana senter itu menyala. Saat sudah dekat, ternyata benar apa yang dia lihat. Itu adalah polisi dan tim SAR yang sedang menuju ke arahnya. Dila langsung berlari menghampiri anggota polisi dan juga tim SAR. Tolong aku. Aku tersesat di hutan ini, mohon Dila pada anggota polisi. Anggota polisi pun sangat terkejut dengan kehadiran Dila yang tiba-tiba. Sementara Nabila, Sinta, Marvin, Leo, dan Dita yang tadi di belakang juga langsung menghampiri Dila. Dila, panggil Nabila dan langsung memeluk tubuh Dila dengan erat. Begitu juga dengan Sinta. Dia juga memeluk Dila yang masih berpelukan dengan Nabila. Ketiga gadis itu saling berpelukan. Air mata ketiganya pun sudah tidak dapat dibendung lagi. Kenapa kamu di sini? Apa yang terjadi padamu? Di mana Kevin? Tanya Nabila. Matanya menelisik ke semua arah. Namun sayang, sosok yang dia cari tidak ada di sini. Mendengar Nabila menanyakan Kevin, Dila langsung bersimpuh di depan Nabila dan memohon maaf. Sedangkan polisi dan yang lainnya hanya bisa berdiri melihat adegan di depannya. Nabila, maafkan aku. Aku sangat menyesal. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Dila benar-benar meminta maaf pada Nabila. Nabila yang tidak faham dengan permintaan maaf Dila hanya mengernyit bingung. Kenapa kamu minta maaf? Maksud kamu, kesalahan apa? Apa yang kamu lakukan? Tanya Nabila yang tidak mengerti dengan kelakuan Dila yang tiba-tiba bersimpuh dan meminta maaf. Dila tidak peduli dengan pernyataan Nabila. Dia terus saja meminta maaf dan mengaku menyesal dengan apa yang dia lakukan. Sedangkan Nabila sudah sangat bingung dibuatnya. Dila, jangan seperti ini. Ayo bangun. Apa yang terjadi denganmu? Tanya Nabila lagi. Aku tidak akan bangun sebelum kamu mau memaafkanku. Bukannya menjawab, Dila malah menuntut Nabila untuk memaafkannya. Nabila semakin bingung dan tidak mengerti. Nabila melirik ke Sinta dan juga Marvin, namun keduanya mengerdilkan bahunya. Akhirnya, Nabila pun berkata, "Baiklah, aku sudah memaafkanmu. Sekarang kamu bangun." Walau tidak faham dengan kelakuan Dila, namun Nabila memaafkan Dila agar dia mau bangun. Nabila meraih kedua bahu Dila dan dibantu oleh Sinta agar Dila mau berdiri. Apa dia salah satu teman kalian yang hilang? Tanya salah satu polisi. Karena saat melapor tentang penemuan mayat, Pak RT juga melaporkan kalau 2 orang teman dari Marvin menghilang. Benar Pak, dia teman kami yang hilang. Namanya Dila.
Yang satu lagi seorang laki-laki namanya Kevin. Marvin menjelaskan siapa Dila pada polisi dan semua orang yang ada di sana. Kemudian Marvin mendekati Dila. Marvin berniat ingin bertanya dengan detail pada Dila. Nabila memberikan Dila air mineral. Dila langsung minum hingga tersisa setengah botol. Sekarang kamu tenangkan dirimu. Kamu bisa cerita kepada kami dan kepada Pak Polisi apa yang terjadi padamu. Marvin meminta Dila menceritakan apa yang terjadi padanya sehingga dia berada di hutan ini. Setelah tenang, Dila mulai melirik semua orang yang berada di sana. Dia merasa lega dan bersyukur karena dia bisa selamat dan bertemu dengan teman-temannya. Dila juga mulai menceritakan apa yang terjadi padanya. Dila memulai cerita dari Nabila mengajak sholat ke rumah salah satu warga, yaitu rumah Winda. Saat itu Dila memberi alasan kalau dia menunggu di kemah saja. Padahal dia sudah ada rencana dengan Kevin. Aku dan Kevin pergi bersama. Kami hendak melakukan hubungan intim. Namun tidak jadi karena kami melihat seorang wanita cantik menangis. Kemudian Dila melanjutkan ceritanya hingga ke rumah wanita itu yang ternyata hanyalah hutan. Dila juga bercerita kalau perempuan itu berubah. Para pecinta misteri yang budiman, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus Dendam Winda di channel 1001 Misteri. Sampai jumpa.